Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Najwa Salsabina. Di video ini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah pemrograman web dasar yang telah saya kerjakan. Saya mendapatkan studi kasus tentang sistem informasi perpustakaan. Ini adalah tampilan loginnya. Jika belum terdaftar, maka bisa daftar di sini dengan mengklik daftar di sini. Akan pergi ke halaman register atau halaman untuk membuat akun. Harus mengisikan nama, username, password, email, dan juga level. Jadi ada 2 level, level 1 itu untuk admin dan level 0 itu untuk member. Jika sudah, maka tinggal klik saja register. Jika sudah punya akun, maka klik login di sini dan akan kembali ke halaman login yang tadi. Sebelumnya saya telah membuat akun untuk admin. Saya coba masuk dan akan langsung pergi ke halaman dashboard. Dan ini adalah tampilan sistem informasi perpustakaan untuk adminnya. Di sini ada dashboardnya. Di dashboard ini terdapat daftar buku-buku terbaik atau buku-buku yang sering dibaca. Jadi di sini tidak semua buku yang ada di e-perpus ditampilkan, hanya beberapa buku saja, yaitu buku yang paling sering dibaca. Oke, lanjut ke halaman koleksi buku. Nah, di koleksi buku ini adalah daftar semua buku yang ada di e-perpus. Nah, admin ini bisa menambahkan buku, kemudian mengeditnya ataupun menghapusnya. Saya coba untuk menambahkan buku dengan mengklik tambah buku ini. Jika diklik, maka akan pergi ke form tambah buku. Di sini kita inputkan data bukunya. Misal kita input Jika disubmit, maka buku berhasil ditambahkan di tabel koleksi buku ini. Nah, selain menambahkan, data dari buku pun bisa diedit atau diubah dengan mengklik icon edit ini. Misalnya saya ingin mengubah data buku Negeri 5 Menara, penerbitnya ingin saya ubah. Saya coba klik. Nah, kita ubah menjadi Gramedia saja. Jika disubmit, maka penerbitnya berhasil diubah atau diedit. Kemudian terakhir bisa menghapus data dari bukunya. Misal saya menghapus data buku perahu kertas ini, saya coba klik icon hapus ini atau sampai ini. Oke. Dan buku atau data buku pun berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya ke halaman pengguna. Di halaman pengguna ini terdapat daftar pengguna dari e-perpus. Nah, di sini seperti yang telah tadi dijelaskan, dibedakan menjadi 2, yaitu level 1 untuk admin dan level 0 itu untuk member. Jadi daftar pengguna ini didapatkan dari form register yang tadi atau buat akun yang tadi. Jadi jika telah menambahkan data di form register, maka akan otomatis ditambahkan ke tabel daftar pengguna ini. Admin di sini hanya bisa menghapus datanya. Oke, lanjut ke misal saya coba hapus user dengan username Mazani ini. Berhasil terhapus. Lanjut ke halaman layanan. Di halaman layanan ini terdapat layanan peminjaman atau pengembalian buku. Di peminjaman ini berisikan data-data dari peminjaman buku. Ada ID peminjaman, kemudian nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal batas kembali, status, dan kelola. Di sini admin bisa menambahkan data peminjaman buku, kemudian bisa mengeditnya ataupun menghapusnya. Saya coba tambahkan datanya.
Sini, misal nama peminjam Sofia. Tanggal pinjam misalnya tanggal 17. Batasnya itu adalah 5 hari, berarti tanggal batas kembalinya itu adalah tanggal 21. Saya coba submit. Data berhasil ditambahkan. Nah, di status ini nilai defaultnya itu adalah belum kembali. Saya coba lihat. Oke. Nah, kemudian ada layanan pengembalian buku. Di pengembalian buku ini terdapat data-data pengembalian buku yang telah dipinjam. Di sini ada ID pengembalian, ada ID peminjaman, kemudian ada nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, dan denda. Jadi jika terlambat maka akan dikenakan denda 500 per hari. Saya coba tambahkan data pengembalian bukunya. Di sini hanya menginputkan ID pengembaliannya, kemudian ID peminjaman. ID peminjaman ini diambil dari tabel peminjaman yang tadi. Jadi ID peminjaman ini harus ada di tabel peminjaman. Kemudian ada tanggal kembalinya. Misalnya mengembalikan hari ini berarti telat 1 hari. Jika disubmit, maka data berhasil ditambahkan. Karena telah 1 hari, maka dendanya itu adalah Rp500. Jika kita lihat di tabel peminjaman, statusnya itu berubah menjadi kembali. Misal jika kita menghapus data yang tadi, status di peminjaman buku pun berubah kembali menjadi belum kembali. Nah, mungkin ini adalah tampilan adminnya. Kita coba lihat tampilan untuk membernya. Kita klik keluar saja, maka akan kembali ke halaman login. Kita coba login atau masuk sebagai member. Di sini adalah tampilan untuk membernya. Hanya ada dashboard dan koleksi buku. Dashboard sama seperti di admin, yaitu daftar buku-buku yang sering dibaca. Kemudian ada koleksi buku, sama daftar semua buku yang ada di ePerpus. Bedanya dengan admin adalah si member ini tidak bisa mengelola data bukunya, hanya bisa melihat. Jika keluar, maka sama akan kembali ke halaman login. Nah, mungkin itu saja tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.